Dalam setiap agama diajarkan untuk berdoa kepada Tuhan tentunya. Dan ritual-ritual berdoa pun di tiap agama memiliki keunikannya masing-masing dan itu menjadi sebuah keindahan. Ada yang menentukan waktu-waktu untuk berdoa. Ditentukan sedemikian rupa sehingga pada waktu itu harus fokus dan dikhususkan waktu itu untuk berdoa dan tidak beraktivitas yang lain. Ini sangat baik karena menunjukkan bahwa dengan keteraturan maka doa itu menjadi satu kebiasaan yang sangat baik. Tetapi sebaliknya ada religi atau agama yang tidak menentukan waktu-waktu untuk berdoa. Tetapi saking tidak ada ditentukan kapan waktunya untuk berdoa, akhirnya jadi tidak berdoa sama sekali. Doanya tidak ikut waktu, tapi jadinya sewaktu-waktu. Kalau sempat, kalau ada waktu, kalau kepepet sudah kondisi sulit baru cari Tuhan berdoa. Dan karena sewaktu-waktu akhirnya kita tidak sediakan waktu khusus untuk berbicara kepada Tuhan. Namun demikian sesungguhnya apa hubungannya antara waktu dengan doa? Doa dengan keteraturan waktu sangat baik. Doa yang tanpa menggunakan waktu yang teratur juga baik asal memang setiap orang dengan tanpa keteraturan tetap berdoa. Tapi apa sebenarnya yang kitab suci ajarkan mengenai waktu-waktu doa? Sesungguhnya bukan waktu dan tempat yang menjadi penentu untuk seseorang berdoa. Bukan waktu dan tempat yang jadi penghalang pula atau pembatas untuk seseorang berdoa. Karena doa sesungguhnya bukan perkara saatnya, tapi doa harusnya jadi tabiat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian. Pertama dari Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Lalu satu ayat singkat dari 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat terpendek di dalam kitab suci. Tetaplah berdoa. Dua bagian yang tadi dibacakan ditulis oleh Rasul Paulus, penulis yang sama yang mengingatkan tentang doa. Dan garis bawah atau penekanan yang penting di sini adalah berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa atau berdoalah terus-menerus, tak putus tanpa henti, terus berdoa. Kenapa Paulus menegaskan dan menekankan tentang waktu berdoa yang seperti itu? Bukankah dia sebagai seorang Yahudi tentu saja mengetahui biasanya ada aturan-aturan untuk seseorang berdoa? Tetapi Paulus mempunyai sebuah pemahaman yang berbeda dan sekaligus menegaskan bahwa doa sebenarnya bukan perkara kapannya, bukan perkara saat atau waktunya. Karena sesungguhnya dan seharusnya setiap waktu, setiap saat kita berdoa, dan kalau ada ajaran yang mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya, itu benar adanya. Karena berdoa sebenarnya memang tidak bisa dibatasi dengan hanya kita sediakan waktu tertentu untuk berdoa, lalu setelah itu kita tidak berdoa bahkan berdosa kepada Tuhan. Harusnya doa itu memang boleh kita tentukan waktu doa ini, doa itu dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya setiap saat hati kita bicara kepada Tuhan dan itulah doa kita yang terdalam. Kejujuran dan mengungkapkan apa yang ada dalam isi hati kita kepada Tuhan setiap waktu. Dan pada saat itu dikatakan dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Berarti tidak putus, dan ini berkaitan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang dikatakan berdoalah terus-menerus. Continuously.
tanpa henti, tidak putus. Apa yang ingin diajarkan dari ayat-ayat ini? Mau beritahu kepada kita bahwa memang benar bukan saat atau waktu dan tempat yang jadi penentu doa kita. Kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja. Kita juga tidak bisa membuat waktu dan tempat itu menjadi pembatas doa kita. Oh, ini tempatnya, kok tempatnya ini gelap, saya tidak mau berdoa, tidak bisa berdoa. Saat gelap, saat terang, saat berhasil, saat gagal, saat dimana kita sedang sakit, suasana mungkin sedang tidak enak, atau saat kita sehat dan suasana serba enak, pada saat itulah sebenarnya kita harus terus berdoa. Waktu dan tempat tidak dapat menjadi penentu, penghalang, atau pembatas doa-doa kita. Jangan dibatasi oleh itu semata. Boleh tentukan waktu, itu baik dan sangat baik justru. Kita didisiplin. Tapi sesungguhnya doa adalah sebuah relasi, bukan semata bicara soal komunikasi. Ada relasi yang dalam. Dan doa harusnya, ini yang paling penting, jadi tabiat jiwa setiap orang percaya. Berarti sebuah kebiasaan yang tidak pernah bisa dilepaskan. Sama kayak kita butuh makan, itulah doa. Sama seperti kita butuh nafas, itulah doa. Tabiat hidup dan jiwa kita harusnya adalah doa. Dan bukan saja tabiat, tapi harkat. Nilai hidup kita ditentukan dari hubungan kita dengan Tuhan. Nilai dan kualitas untuk keberanian kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup itu justru ditentukan dari seberapa dekatnya kita dengan Tuhan di setiap waktu dan di setiap tempat. Dimanapun kita berada dan kapanpun juga, melampaui segala macam kegiatan-kegiatan doa kita, melampaui segala macam hasrat dan keinginan kita berdoa, maka sesungguhnya doa itu harus continue. Inilah yang menjadi pelajaran kita hari ini. Kontinuitas berdoa yang tak kenal putus. Itu adalah sesuatu yang harusnya menjadi spiritualitas hidup kita sebagai orang percaya. Spiritualitas yang tumbuh dari kontinuitas berhubungan dengan Tuhan kita. Setiap saat, dimanapun kau berada, dalam keadaan yang susah maupun senang, dalam siang, pagi, malam, sore, petang, atau mungkin subuh-subuh, tetaplah berdoa. Bahkan saat kita tidak memejamkan mata pun, hati kita kepada Tuhan terarah. Saat kita tidak melipat tangan pun, hati Tuhan dan jiwa kita semua terarah. Biarlah doa jadi tabiat dan harkat hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga dengan itu kita mengalami ketenangan untuk menghadapi segala persoalan. Dan kita mengalami kemenangan untuk mengatasi segala macam persoalan. Ayo jadikan doa sebagai tabiat dan harkat hidup kita. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat berdoa, tak henti berdoa, tak putus-putusnya berdoa. Karena Tuhan tak putus-putusnya menemani kita, mendengarkan kita, dan selalu menopang jiwa kita. Amin.